Market Movers pekan pertama bulan Juli 2020. Pekan ini tampaknya masih akan terjadi tarik-menarik antara sentimen kekhawatiran terhadap peningkatan kasus baru dan second wave virus COVID-19 di dunia yang bisa menguatkan harga aset aman dengan sentimen respon positif pasar terhadap potensi pemulihan ekonomi dengan dibukanya kembali perekonomian di tengah pandemi yang bisa mendorong penguatan harga aset berisiko. Dan karena hari Jumat pasar keuangan Amerika Serikat libur memperingati hari kemerdekaan, data non-farm payrolls Amerika Serikat yang menjadi pusat perhatian trader dunia dimajukan di hari Kamis. Senin, 29 Juni. Pagi hari, Jepang akan merilis data penjualan retail untuk periode Mei. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, ini menunjukkan ekonomi Jepang belum pulih, maka USD JPY berpotensi bergerak naik karena yen melemah. Malam harinya, Jerman akan merilis data indeks harga konsumen untuk bulan Juni. Data ini merupakan indikator inflasi. Kenaikan inflasi bisa menjadi pertanda ekonomi aktif kembali. Sehingga, bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka Euro USD berpotensi melemah. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis data penjualan rumah tertunda untuk bulan Mei. Penjualan rumah juga menjadi indikator pemulihan ekonomi. Bila banyak yang membeli rumah, tandanya masyarakat sudah yakin untuk membelanjakan uangnya. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dan harga emas berpotensi melemah. Selasa, 30 Juni, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis data tingkat pengangguran untuk periode Mei. Bila data menunjukkan angka pengangguran yang bertambah, maka yen berpeluang melemah dan USD JPY berpotensi bergerak naik. 20 menit berselang, Jepang akan merilis data produksi industri untuk periode Mei. Bila hasilnya masih menunjukkan adanya penurunan di sektor industri Jepang, maka yen berpeluang melemah dan USD JPY berpotensi bergerak menguat. Selanjutnya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Tiongkok selaku mitra dagang terbesar Australia akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan non-manufaktur untuk periode Juni. Bila kedua data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka dolar Australia berpotensi melemah. Di tengah lesunya perekonomian akibat virus COVID-19, Bank ANZ Selandia Baru akan merilis data survei tingkat keyakinan bisnis di bulan Juni. Bila data ini mengindikasikan penurunan aktivitas bisnis di Selandia Baru, maka NZD/USD berpotensi melemah. Siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Nasional Inggris akan merilis data pertumbuhan domestik bruto atau PDB final untuk kuartal pertama. Biasanya, negara mengukur pertumbuhan ekonomi dengan indikator PDB ini, dan bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka GBP USD berpotensi melemah. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uni Eropa akan merilis data perkiraan indeks harga konsumen untuk periode Juni. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka Euro USD berpotensi melemah. Malam hari pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, Kanada juga akan merilis data pertumbuhan ekonominya untuk bulan April. Bila hasilnya menunjukkan aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka USD CAD berpotensi bergerak naik karena pelemahan dolar Kanada. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, di tengah tingginya angka kenaikan kasus virus COVID-19 di Amerika Serikat, Institute for Supply Management atau ISM akan merilis data aktivitas bisnis di wilayah Chicago, Amerika Serikat. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, The Conference Board akan merilis data tingkat keyakinan konsumen di Amerika Serikat terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka harga emas berpeluang naik. Selanjutnya, pasar akan menantikan testimoni Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat. Mereka berdua akan menjelaskan kebijakan masing-masing untuk menghadapi pandemi wabah COVID-19 di Amerika Serikat. Rencana stimulus besar bisa memberikan dorongan penguatan untuk harga emas. Rabu, 1 Juli, pukul 6:50 waktu Indonesia Barat, Bank of Japan akan merilis data indeks aktivitas manufaktur dan non-manufaktur perusahaan-perusahaan besar di Jepang.
Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka USD JPY berpotensi bergerak naik karena pelemahan yen. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Nasional Australia akan merilis data izin membangun. Aktivitas pembangunan yang meningkat menunjukkan pulihnya perekonomian di Australia. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka AUD/USD berpotensi melemah. 15 menit berselang, lembaga swasta Tiongkok Caixin akan merilis data indeks aktivitas manufaktur Tiongkok versi market untuk bulan Juni. Dan bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, AUD/USD berpotensi melemah. Siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan merilis data penjualan retail untuk periode Mei. Bila data ini menunjukkan aktivitas penjualan retail yang lesu, maka Euro/USD berpotensi melemah. Selanjutnya, Jerman akan merilis data indeks aktivitas manufaktur final dan perubahan jumlah pengangguran untuk periode Juni. Bila data ini menunjukkan pemburukan, maka Euro/USD berpotensi melemah. Dan pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis data indeks aktivitas manufaktur final untuk bulan Juni versi market. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, GBP/USD berpeluang melemah. Selanjutnya, pukul 19:15 waktu Indonesia Barat, perusahaan Automatic Data Processing atau ADP akan merilis data perubahan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian dan pemerintahan di Amerika Serikat untuk bulan Juni. Bila data menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dan harga emas berpotensi melemah. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, ISM akan merilis data indeks aktivitas manufaktur Amerika Serikat untuk periode Juni. Bila data ini dirilis lebih tinggi dari perkiraan, maka harga emas berpotensi semakin melemah. Dan seperti biasanya, setiap hari Rabu, Energy Information Administration atau EIA akan merilis data cadangan minyak mingguan Amerika Serikat. Bila data ini kembali menunjukkan adanya kenaikan cadangan minyak seperti pekan sebelumnya, maka harga minyak WTI berpotensi melemah. Kamis, 2 Juli 2020. Pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan merilis notula rapat kebijakan moneter terbarunya. Bila The Fed memberikan kejutan dengan pernyataan yang lebih hawkish atau optimis, maka harga emas berpotensi melemah. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Nasional Australia akan merilis data neraca perdagangan Australia untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka AUD/USD berpotensi bergerak turun. Selanjutnya di sore hari, zona euro akan merilis data indeks harga produsen untuk bulan Mei. Penurunan harga di tingkat produsen bisa mengindikasikan penurunan permintaan barang yang mungkin karena penurunan ekonomi. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, Euro/USD berpotensi melemah. Pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju pada data tenaga kerja penting Amerika Serikat seperti average hourly earnings, non-farm payrolls, unemployment rate, dan juga data klaim tunjangan pengangguran. Bila serangkaian data ini menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan, maka dolar Amerika Serikat berpotensi menguat dan harga emas berpeluang bergerak turun. Jumat 3 Juli, pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Badan Statistik Nasional Australia akan merilis data penjualan retail untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, AUD/USD berpotensi menguat. 15 menit berselang, Tiongkok akan merilis data indeks aktivitas sektor jasa versi market. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka AUD/USD berpotensi menguat. Selanjutnya di sore hari, Jerman dan zona euro akan merilis data indeks aktivitas jasa final untuk periode Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro/USD berpotensi menguat. Pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, Inggris juga akan merilis data indeks aktivitas sektor jasa final untuk bulan Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, GBP/USD berpotensi bergerak naik. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MIFX.
Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.